Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, segenap panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Jami Nurul Ikhlas, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Saya mohon maaf hadir rada terlalu larut malam karena di Jakarta di tempat Jagakarsa saya harus menghadiri alma mater Pondok Pesantren Tewireng. Sedang ada pertemuan di sana. Yang terpenting saya setor muka saja, setelah itu saya kesini. Saya mohon maaf kepada jamaah Masjid Nurul Ikhlas kalau saya datangnya rada terlambat. Iya bu, iya bu. Apaan? So tahu loh. Bapak ibu begini, manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Karena itu kita nggak bisa menuhin kebutuhan kita sendiri. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Sebab itu kita kudu bergaul. Tentu dalam pergaulan ada sisi positif, ada sisi negatif, ada sisi baik, ada sisi buruk. Sisi baik kita ambil, sisi buruk kita hindari. Jelas? Jelas? Apa saja dalam pergaulan sisi buruk yang kita perlu hindari. Ini aja yang pengen saya omongin malam ini nih. Mudah-mudahan pidato saya di Sepatan selesai dalam waktu 5 menit. Pidato di kampung Pisangan sampai jam berapa? Sampai jam 1. Lu patungan goceng aja tawa. Minta tolong sound system ekornya dimatikan saja, suaranya tolong dibulatkan. Cek 1 2, cek volumenya besarkan sedikit lagi. Cek 1 2, dah. Makasih Pak, jangan dioprek-oprek lagi dah. Panitia soundnya udah lunas apa belum panitia? Pertama, dalam pergaulan yang mesti kita hindari, berkawan dengan orang yang punya sifat iri. Sebab pergaulan itu dapat membentuk karakter dan sifat kita. Bahaya kalau berteman sama orang yang punya sifat iri. Gak senang orang lain dapat kenikmatan, dia yang kekejek. Kekejek, ngerti kekejek? Orang lain yang dapat nikmat, dia yang kesal. Di kampung Pisang ada orang yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Gunungan kuning. Kalau dalam pergaulan kita punya teman yang kayak begini, kenal aja dah. Kawan akrab jangan. Kenapa? Sifatnya jelek, iri sama nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang kayak begini kan senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Toko orang lain maju, gosip. Terang aja tokonya maju, habis pulang dari Gunung Kawi. Padahal yang diajarkan baginda Nabi kita, kalau saudaramu sesama muslim dapat nikmat, dia senang, kamu ikut girang. Tapi kalau saudaramu sesama muslim dapat musibah, dia susah, kamu ikut merasakannya.
Nih kadang-kadang kan kita balik, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mestinya kalau kita muslim, tetangga kita dapat nikmat, kita senang. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Betul Pak ya? Tetangganya beli mobil, alhamdulillah tetangga saya beli mobil. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru. Yang ini jangan, nggak boleh yang ini. Nggak senang lihat orang lain dapat kenikmatan, nggak senang lihat orang lain dapat kesuksesan, pengennya dirinya yang sukses. Orang kayak begini kita kenal boleh, tapi berkawan akrab jangan, kita hindari. Kenapa? Sifat iri. Satu. Yang kedua, hindari dalam pergaulan orang yang punya sifat bohong. Kemana-mana kerjaannya tipsani. Tahu tipsani? Tipu sana dan sini. Kerjaannya ngobrol janji, tapi nggak pernah memberikan bukti. Awas, bentar lagi 2024, mulai musim kampanye, pemilu dan pilkada. Memanipulasi kebenaran demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini dia nih orangnya nih. Sifat bohong itu memanipulasi kebenaran untuk kepentingannya sendiri. Orang lain yang berbuat, orang lain yang peras keringat, orang lain yang mati-matian, orang lain yang berkarya, diakuin keringatnya, padahal dia nggak berbuat apa-apa. Hindari orang kayak begini nih. Tuh dalam peribahasa, ayam yang punya telur, sapi yang dapat nama. Ayam betelur mati-matian ngeden, sapi yang dapat nama. Tuh telur mata sapi. Orang lain yang berjasa, orang lain yang berkarya, orang lain yang keringetan, dia gak berbuat apa-apa, biar dibilang hebat, memanipulasi kebenaran orang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau dalam pergaulan ada orang yang kayak begini, kenal aja, tapi kawan akrab ya. Kenapa? Sifatnya bohong. Dua. Yang ketiga, dalam pergaulan, hindari sifat orang yang apaan aja demennya ngomong. Apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Kalau orang lain diomongin, boleh jadi satu saat kita temennya juga bakal diomong. Apaan saja dikomentarin, apaan aja diomongin. 5 menit kalau kagak ngomong, palanya puyeng. Apaan aja dikomentarin. Bu, begini nih, saya kasih kuncinya nih. Saya dulu dikasih tahu sama abah saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Fikri,
kalau nanti ada orang yang ngomentarin kamu, cuek aja. Saya bilang, kok bisa begitu Bang? Kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin kamu melulu, jangan dianggap, yang penting kamu benar. Apa sebab? Yang 9 masih ada. Saya pikir betul juga. Pertanyaannya saya balik, Mbak, sekarang kalau ada 10, 9 ngomongin saya melulu, apa jawab abah saya? Jangan dengerin juga. Sepanjang kamu benar, yang 9 ngomongin kamu melulu, ada yang 1 masih demen sama kamu, 1 rawatin. Hei, artinya kita hidup di masyarakat ini pasti nggak bakalan terlewat dari mulut usil orang lain. Ada saja yang kita lakukan pasti dikomentarin orang lain. Jangankan kita diem di rumah, kita datang ke pengajian tetap ada yang ngomongin. Betul apa enggak? Yang penting kita berjalan di atas nilai kebenaran, nggak usah terlalu pusing dengerin omongan orang. Sebab pasti dalam bermasyarakat ada saja mulut usil orang lain. Nih, panitia bikin audit kayak begini nih. Apa dipikir orang Sepatan senang semua? Orang kampung bisa demen semua? Oh, belum tentu. Ada yang hatinya ngedumel sambil nyumpah. Mudah-mudahan ntar malam hujan gede. Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, gak usah terlalu pusing sama komentar orang. Yang penting kita terjebak, kita tidak terjebak untuk komentari orang lain. Itu aja tuh. Kalau soal komentar orang-orang, saya ambil sebuah hikmah dari kisah Luqmanul Hakim. Satu hari Luqmanul Hakim ngomong begini sama anaknya, nah, apa saja yang kita kerjain orang pasti bakalan ngomongin. Kata anaknya, gak percaya Pak. Kalau kamu gak percaya, ayo kita buktiin. Diambil keledai oleh Luqmanul Hakim. Anaknya disuruh naik di atas keledai, Luqmanul Hakim nuntun keledai itu. Lewat di kumpulan orang banyak, orang yang lagi ngumpul pada ngomong. Anak geblek. Enak-enakan naik keledai sendirian, bapak disuruh nuntun. Diberhentiin sama Luqmanul Hakim. Nah, turun. Barusan dengar orang pada ngomong apa? Dengar Pak. Katanya apaan? Anak geblek. Nah, sekarang gantian. Bapak yang naik, kamu yang nuntun. Dituntun sama anaknya. Luqmanul Hakim naik. Lewat kumpulan orang banyak, ngomong lagi orang-orang. Bapak kagak punya otak. Enak-enakan naik sendirian, anak disuruh nuntun. Turun Luqman, nah, dengar orang ngomong apa? Dengar Pak, apa katanya? Bapak kagak punya otak. Nah, sekarang nih keledai kita taikin berdua, yuk. Naik anak sama bapak di atas keledai, lewat kumpulan orang banyak, ngomong lagi orang-orang. Bapak sama anak otak didengkul, nggak punya peri kebinatangan, keledai kecil ditunggangin berdua. Nah, turun. Tuh, orang dengar nggak ngomong apa? Dengar Pak, kita katanya otak didengkul. Jadi sekarang bagaimana Pak? Udah dah, kita seret-seret aja berdua nih, keledai. Dituntun tuh keledai berdua, anak sama bapak. Lewat kumpulan orang banyak, ngomong lagi orang-orang tuh. Bapak sama anak sama sedengnya, punya kendaraan dituntun-tuntun. Saudara, apa saja yang kita kerjakan pasti bakalan dikomentarin sama orang yang mulutnya usil. Betul? Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran,
jangan terlalu pusing sama komentar orang lain. Yang penting kita jangan terjebak menjadi orang yang sering mengomentari orang lain. Apaan aja diomongin, jangan sampai kita terjebak jadi mengomongi orang lain. Nah, ini kaitannya nih. Daripada kita komentarin yang enggak-enggak, daripada lisan kita terjebak kepada salah dan dosa, maka lewat pengajian memperingati Maulid, saya ingin mengajak kepada kita semua. Pertama, mulai malam ini dan seterusnya, dawamkan kalimat istighfar. Daripada mulut ngomongin orang, nambahin dosa kita, ngurangin pahala kita. Lebih baik mulut ini, lisan ini, dawamkan istighfar. Apa keutamaannya? Istighfar yang kita ucapkan, Allah rontokkan salah dan dosa-dosa kita. La kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa yang menggunung kalau dia digempur terus dengan istighfar. Lama-lama tuh terkikis juga dosa kita. Tapi wala saghirata ma'al istimrar. Enggak ada kesalahan yang kecil tapi dikerjakan terus-menerus. Enggak pernah digempur dengan istighfar. Lama-lama itu salah dan dosa menumpuk jadi gunung juga. Daripada lisan kita berkomentar tentang orang lain, ayo sama-sama mulai malam ini dawamkan istighfar, peluntur kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita semua ini tempatnya salah dan dosa. Jamaah masjid Nurul Ikhlas nih, ada nggak yang kagak pernah bikin salah? Yang datang malam ini ada nggak yang nggak punya dosa nih? Semua kita nih tempatnya salah dan dosa, bener apa enggak? Boleh jadi saya nih Fikri Haikal, salah dan dosa saya lebih banyak dari saudara-saudara semua. Tapi inilah tuntunan ajaran agama, ikuti dengan istighfar. Jangan merasa sok suci, jangan merasa benar sendiri. Orang lain salah, orang lain buruk, ngerasa dirinya paling suci. Jangan. Kita ini tempatnya salah dan dosa. Kikis dosa kita diantaranya dengan istighfar. Nabi dosa dan kesalahannya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tapi sehari semalam beliau istighfarnya nggak kurang 80 kali. Dalam riwayat yang lain dinyatakan Nabi sehari semalam istighfarnya nggak kurang 100 kali. Bukan cuma peluntur dosa dan kesalahan, istighfar yang kita dawamkan, insya Allah Allah akan mencukupkan segala hajat dan kebutuhan kita. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bu, ibu kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Kenalan di mana lo? Kenal sok. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal hatinya pengen banget datang ke Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hanbal nggak punya murid, nggak ada keluarga, nggak punya teman. Tapi karena hatinya pengen datang ke Baghdad, berangkat Imam Ahmad bin Hanbal ke sana. Sampai di Baghdad hari sudah senja. Sebentar lagi datang waktu sholat maghrib, beliau mampir ke masjid. Datang waktu sholat maghrib, ikut Imam Ahmad bin Hanbal sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah, beliau tadarus Quran. Selesai tadarus Quran, datang waktu sholat isya berjamaah, Imam Ahmad bin Hanbal ikut.
Selesai sholat berjamaah, wirid, zikir, lalu doa. Selesai doa, Imam Ahmad bin Hanbal ngelipet gamisnya, ngelipet sorbannya, dijadiin bantal. Imam Ahmad bin Hanbal mau istirahat di dalam masjid. Datang merbot, Pak, nggak boleh tidur di dalam masjid. Masjid bukannya tempat tidur, tempat sholat. Kalau mau sholat di luar saja, jangan di dalam masjid. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya mau safir Pak, saya mau istirahat sebentar. Nggak boleh. Kalau mau tidur di luar aja. Sebentar lagi lampu masjid mau saya bantiin, pintu mau saya kunci-kunciin. Bapak keluar aja, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal diomel-omelin merbot. Merbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hanbal dari dalam masjid. Di pinggir jalan Imam Ahmad bin Hanbal celingukan. Celingukan orang Sumatera apa celingukan bahasa? Langak longok. Bingung. Pantas Imam Ahmad bin Hanbal bingung. Di Baghdad nggak punya keluarga, nggak punya murid, nggak ada kenalan. Di pinggir jalan celingukan. Langak longok. Lagi celingukan, rupanya di pojok masjid ada pedagang martabak meliang. Dipanggil Imam Ahmad, Pak, sini. Dihampiri oleh Imam Ahmad. Kata pedagang, saya lihat